Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Aris Prianto di channel ABC Software. Untuk video kali ini saya akan mencoba melanjutkan dari yang kemarin tentang instalasi Udo versi 13. Nah, kemarin kita sudah membahas instalasinya itu menggunakan package installer untuk yang di Windows, kemudian menggunakan source code yang di Ubuntu server di Linux gitu ya. Nah, kali ini saya akan mencoba yang selanjutnya, yaitu menggunakan Docker. Jadi ada beberapa alternatif ya, seperti yang kita tahu, install Udo. Seperti yang kita tahu, untuk instalasi Udo itu ada beberapa macam, mungkin 3 sih kalau yang di lokal kita ya. Kalian bisa menggunakan package installer. Kemarin kita praktekkan di Windows, jadi kita install dari file exe, kemudian menggunakan source install. Ini kita clone dari gitnya si Udo, kemudian diinstal satu-satu. Kemarin kita praktekkan di Ubuntu server ya, di VirtualBox. Kemudian yang sekarang kita akan coba yang menggunakan Docker. Docker ini kita bisa kunjungi di Docker image-nya Udo. Ada petunjuk instalasinya di sana. Ini ya, Docker. Bagi kalian yang belum tahu Docker, silakan dibaca-baca. Ini ada tersedia 12, 13 dan 14. Oke. Ini caranya. Nah, kita cukup run aja, Docker run. Kemudian min depredates, artinya di belakang layar. Kemudian environment-nya ini, versi Postgres-nya berapa, kemudian baru run Udo. Nah, kita praktekkan aja ya. Nah, tapi yang mau saya praktekkan di sini sudah termasuk pembuatan network dan volumenya. Jadi kalau kita menggunakan Docker itu hati-hati ya, karena secara default kalau kita nggak mount atau memasangkan ke volume tertentu atau ke folder tertentu, nggak dimount ke folder, berarti nanti datanya nggak persisten. Artinya kalau di restart atau kalau dihapus image-nya atau kontainernya dibuat lagi, nanti datanya akan hilang. Makanya kita perlu membuat volume, memount volume ke volume tertentu atau ke folder tertentu. Contoh di sini saya menggunakan volume aja. Ya, jadi langkah-langkahnya nanti kita install dulu Docker. Instalasinya cukup mudah. Di sini saya mempraktekkan menggunakan Ubuntu server juga ya. Apa ini? Kita coba login dulu. Passwordnya kemarin 1234. Oke, ini udah masuk ke Ubuntu servernya. Saya pakai terminal, cek dulu IP-nya. Ini IP-nya kan 161. Oke. Ini biarkan aja, servernya hidup. Saya akses menggunakan terminal ke server ya. SSH garis add tadi 192 168 100 kemudian 1 sorry 61 password. Oke, ini kita udah berhasil masuk ya di server kita yang ada di VirtualBox. Ini kita biarkan, saya menggunakan terminal aja. Oke, langkah-langkahnya
nanti kita akan install dulu Docker, kita akan melihat documentation untuk menginstalnya, kemudian kita buat network untuk nanti ada jaringan internal, tapi di sini menggunakan bridge nih, jadi dia nge-bridge. Kemudian kita buat volume agar datanya persisten. Volume di sini ada 4 ya. Jadi yang pertama DB data untuk menyimpan data-data database, kemudian Odoo data untuk menyimpan data-data Odoo seperti file store gitu ya. Kemudian Odoo extra extension ini untuk extension tambahan kita yang custom. Kemudian Odoo conf ini untuk file konfigurasi Odoo-nya. Jadi kalau mau mengubah nanti kita persisten datanya. Nah, di sini saya contohkan menggunakan volume ya. Kalian juga bisa menggunakan tanpa menggunakan volume. Nanti di mapping aja ke atau di mount ke folder tertentu. Jadi terserah mau pakai volume atau mau pakai mount biasa. Ini kan di mount volumenya ke part tertentu nih. Saya contohkan di sini saya menggunakan volume. Kemudian kita run dulu untuk Postgres-nya. Di sini saya menggunakan image Postgres official versi 10. Nanti di sini dipasangkan untuk environment-nya. Kemudian untuk network-nya menggunakan apa? Ini saya enter aja biar kelihatan. Kemudian di mount untuk volume DB data, nanti targetnya ke penyimpanan data di Postgres-nya. Begitu juga yang Odoo kita running menggunakan official ya, ini official versi 13. Nanti dilingkan DB-nya ke DB yang ini. Ini namanya kan DB. Kemudian kita keluarkan. Ini mungkin enter aja biar kelihatan ya. Enter. Portnya di 8013. Jadi kita mengaksesnya nanti port 8013. Nah, ini dialiaskan nanti ke Dockernya 8069. Kemudian networknya menggunakan apa? Di mount volumenya. Kemudian ini policy untuk restart. Kita boleh tentukan always. Artinya nanti ketika server komputer dihidupkan, dia otomatis hidup juga. Ini host, kemudian port environment-nya ya. Oke, kita praktekkan aja. Yang pertama, install Docker-nya. Instalasi Docker, kita bisa searching install Docker. Kita ke Docker. Di sini saya menggunakan Linux. Klik Docker for Linux. Kalau untuk Windows dan Mac, silakan diikuti aja. Kurang lebih langkahnya akan sama. Nah, di sini ada plafon yang disupport. Ini Ubuntu ya, saya menggunakan Ubuntu. Kemudian rilisnya, kemudian contoh instalasinya mana? Ubuntu. Ini ya. Kita bisa menginstal menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan Docker repository. Jadi kita menambahkan ke repository app list kita, nanti bisa diinstal lewat sana. Atau manual menggunakan dep package. Jadi nanti di download kemudian dieksekusi. Nah, saya contohkan di sini saya menggunakan yang pertama. Ini aja yang menggunakan repository. Yang pertama apa nih? Kita update. Yang pertama update dulu ya. Oke, kita coba copy aja. Kemudian kita ke terminal. Pas tekan di sini. Pastikan ada koneksi internet karena ini akan menginstal melalui internet, download langsung. Ini pertama kita update servernya. Oke ya, update sudah. Kemudian install
library atau aplikasi yang diperlukan oleh Docker. Kita ketik Y aja, kemudian enter. Untuk lama instalasi tergantung koneksi internet kalian ya. Jadi kalau lumayan cepat, nanti instalasinya juga cepat. Yang kedua, tambahkan key-nya. Ini copy aja. gpg key. Ini enter. Oke ya. Kemudian kalau mau di verifikasi, copy aja, paste. Ini hasilnya akan sama dengan yang ini ya. Verifikasinya oke. Kemudian yang selanjutnya kita add repositorinya. Ini copy, paste di sini, enter. Dia akan menggunakan channel yang stable, release yang stable. Oke, sudah. Kemudian kita install Docker Engine. Yang pertama update dulu servernya lagi setelah ditambahkan repository Docker, update. Oke ya. Kemudian install, copy, paste, enter. Enter. Nah, kita tunggu. Kemudahan menggunakan Docker ini nanti relatif lebih cepat sih. Jadi kita development di lokal, nanti kalau sudah di build image-nya, kemudian kalau mau dipindahkan ke production tinggal di pull ke sana, nanti langsung jadi tanpa harus setting-setting yang lainnya. Jadi ini relatif mudah untuk relatif lebih cepat untuk proses deliver produk gitu ya. Untuk kebanyakan server production di kita juga menggunakan Docker. Jadi di VPS kita yang production kebanyakan Docker sih. Oke, ini udah selesai. Kita coba ya Docker version. Nah, ini udah terinstall ya versi sekian. Oke, itu cara instalasi Docker. Jadi cukup mudah. Atau dengan cara kedua kita menggunakan package ya, download, kemudian nanti diinstal menggunakan dpkgi. Nah, ini cara yang kedua. Untuk yang sistem operasi lain tinggal mengikuti aja, jadi nggak terlalu susah ya. Oke, setelah instalasi Dockernya sudah siap, kita lanjut buat network. Sudo docker network create berarti membuat network dengan driver bridge, kemudian namanya auto-env. Misalnya ini namanya nanti networknya auto-env ya, kita copy aja ke terminal, paste, enter. Maka di sini akan ada network gitu ya. Kita coba cek sudo docker network ls coba. Nah, ini kan keluar nih network yang sudah kita definisikan. Oke, sudah ya. Kemudian kita buat volume untuk media penyimpanan agar persisten gitu ya. Jadi di Docker itu kita bisa membuat volume semacam virtual volume untuk menyimpan data yang dia tersimpannya persisten, nggak hilang gitu ya. Oke, kita copy satu-satu. Yang pertama sudo docker volume create dengan nama db data. Ini untuk nanti penyimpanan data-data Postgre-nya. Yang kedua, paste aja sudo docker volume create name odoo data. Odoo data ini untuk penyimpanan data-data odoo seperti file store gitu ya. Kemudian yang ketiga kita buat sudo docker volume create name-nya odoo extra add-on. Ini untuk penyimpanan add-on tambahan atau custom kita. Kemudian yang keempat ini untuk
file konfigurasi O2. Jadi konfigurasinya nanti ketika di rebuild atau di recreate nggak akan hilang. Oke, sudah ya. Kita juga bisa cek di sini sudo volume docker. Nah, ini volume-volume yang sudah kita buat. Oke ya, kita lanjut. Kemudian tinggal run Postgre-nya. Nah, ini sesuai dokumentasi ya. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama kali kita running adalah Postgre server. Di sini environment-nya apa, password-nya apa, kemudian DB-nya apa, namanya apa. Gitu ya. Kita coba. Bedanya kalau di sini saya menambahkan policy untuk restart. Jadi kalau servernya di restart, dockernya di restart, nanti dia otomatis jalan gitu ya. Restart always. Network, ini network yang digunakan oleh si container itu ini sama ya, menggunakan O2NV yang pernah kita buat di sini nih. Jadi nanti semua menggunakan O2NV agar satu network. Kemudian di sini kita mount source-nya dari volume ini, nanti ditargetkan ke datanya si Postgre gitu ya, biar nanti datanya masuk ke volume DB data. Seperti itu customnya. Kita copy, kemudian jalankan di terminal. Nah, kalau belum punya, ini kan kita belum punya, dia akan download dari internet, dari repository ini registry hub docker. Jadi perlu internet. Itu kita tunggu proses downloadnya. Ini relatif cepat sih. Untuk yang versi Windows kurang lebih sama, perintah-perintahnya sama, tinggal diikuti aja. Cuma bedanya kan perintah mungkin di Windows nggak ada slash-nya. Saya kurang tahu sih. Oke, setelah database-nya terinstall, kita bisa cek ya di sini sudo docker ps untuk melihat image atau kontainer yang jalan. Nah, ini kita tahu di sini ada kita gedein ya. Name-nya db, dia jalan 17 detik yang lalu. Berarti Postgre-nya udah jalan. Oke, kita lanjut. Setelah Postgre-nya jalan, kita jalanin juga untuk O2-nya. Nah, di sini kita menggunakan official dari O2 versi 13.0. Nah, di sini yang perlu dikonfigurasikan name-nya O2. Ini bebas ya sebenarnya. Saya contohkan di sini, saya kasih nama untuk kontainernya nanti O2. Kemudian kita linkkan DB ke DB. Jadi DB yang di keperluan database untuk O2 ini akan mengambil dari kontainer ini DB ya, jadi koneksinya itu dari situ. Kemudian portnya 8013, ini bebas ya, defaultnya kan 8069. Jadi artinya kalau seperti ini, ketika diakses oleh host, oleh si browser di lokal kita, di komputer kita, itu menggunakan port sekian. Di kontainernya dia menggunakan port sekian. Nah, kalau mau di hostnya kita, mau di sininya nanti diakses menggunakan berapa, itu settingnya di sini nih. Jadi di hostnya berapa, di kontainernya berapa. Oke ya. Kalau mau standar ya kayak gini, nggak apa-apa. Kalau mau diganti, misalnya diganti 8013 ya seperti ini, gitu ya. Ini standar kan aja nggak apa. Kemudian network kita menggunakan yang tadi kita buat O2NV, sama ya. Di sini menggunakan O2NV, di atas menggunakan O2NV. Kemudian, nah ini kita mount untuk volume O2 data, dia ditargetkan ke varlib O2. Jadi data-datanya O2 kan di sini. Kemudian untuk O2 extra extend, volume tersebut kita mapping ke mnt extra extend. Kenapa mnt extra extend? Karena itu tempat dimana si
custom add-on di konfigurasi sama si Udo. Nah sini gini ya, nih custom add-on itu ada di MNT extra add-on, makanya itu di mapping ke extra add-on. Kemudian volume Udo conf yang kita buat tadi itu targetnya ke etc Udo. Ini untuk konfigurasinya ada di sini. Ini ada restart policy-nya always, jadi ketika dockernya restart dia akan ikut restart. Kemudian environment, ini standar ya, environment-nya di sini. Mana environment? Ini ada host, port, user, password. Hostnya yang digunakan untuk koneksi, port standar dari Postgre. Kemudian user di Postgre-nya di sini ya. Sama password di Postgre-nya. Nih contohnya password rahasia sama. Kemudian baru versi Udo-nya berapa. Oke ya, seperti itu. Kita copy. Jalankan di terminal. Enter. Nah ini juga saya belum punya image-nya, jadi dia akan download dulu. Kalau sudah punya image nanti nggak perlu download lagi, langsung dari lokal. Ya kita tunggu saja. Oke, ini kita tunggu. Selain menggunakan cara yang seperti ini, sebenarnya kita juga bisa menggunakan Docker Composer. Nah, nanti definisikan Docker YML-nya, kemudian setting-setting, baru nanti di komposernya di up. Jadi banyak cara ya, ini hanya salah satu caranya saja. Untuk script ini nanti akan saya upload ke GIS atau ke mana, nanti bisa di download ya. Silakan kalau mau mencoba. Oke, prosesnya sudah selesai. Nah ini ternyata konfigurasi ini sudah dipakai, jadi kita nggak bisa kemarin kayaknya udah ada Udo terinstall ya. Oke, untuk
Kalau misalnya kita mau ubah konfigurasi juga nggak apa-apa. Ini bisa dihapus dulu Dockernya. Caranya untuk menghapus sudo docker, kita cek dulu ya. Nah ini kan yang jalan baru dip ini. Docker, kemudian rm kontainer, rm nama kontainernya tadi udo gitu ya. Maka di sini kita bisa membuat lagi. Nah ini contohnya kontainernya udah saya hapus, saya akan buat lagi. Cuma di sini bukan port 69 ya, saya akan menggunakan yang 8013 karena 69-nya sudah ada. Oke, kita copy, kita buat lagi. Nah kalau sudah pernah membuat, sudah punya image-nya, tadi kan udah download ya, ini nggak terlalu lama karena dia sudah punya image-nya, tinggal jalanin doang. Oke ya, ini udah jalan, kita bisa cek di sini sudo docker ps. Nah ini ada dua yang jalan, ini di port 8013. Nah kita tapi perlu tahu ini IP-nya berapa nih. IP-nya ada di 61. Oke, kita coba ya. 192 168 100 61. Tadi portnya saya setting 8013. Enter. Nah ini udah terinstall ya udonya. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Servernya udah terinstall. Jadi dari proses instalasi tadi kita tahu bahwa kita menggunakan Docker untuk proses instalasinya atau servernya. Nanti untuk restart service, kemudian konfigurasi itu ada di Docker tersebut. Untuk restart kita perintahnya mana ada nggak? Ini sudo docker stop apa gitu ya. Contohnya sudo docker stop udo. Nah sekarang udonya di stop, maka di sini dia akan nggak jalan. Nah, errornya. Kemudian kalau start lagi, docker start udo. Ya, ini nama kontainernya. Ini akan jalan lagi. Oke seperti itu. Kemudian nanti file konfigurasi berarti ada di varlib ya. Nah, kita coba masuk pakai sudo. Untuk semua volume yang definisikan tadi itu ada di varlib docker volume. Nah, kita cek ya. Nah, di sini kan ada ya. Ada db data, ada odoconf, odo data. Nah, nanti di sini masuk aja misalnya ke db data atau ke odo data. Coba ke odoconf. Kemudian data. Nah, di sini ada odoconf. Nah, ini kita tinggal edit kalau misalnya ada perubahan konfigurasi. Nah, di sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk logs, kita bisa memanggil logs menggunakan sudo docker logs. Nah, nama kontainernya apa? Misalnya tadi udo gitu ya. Ini lognya. Nah, kalau mau follow artinya gerak terus, kita tambahkan F. Ini F. Ini akan gerak terus sesuai dengan kita akses. Nah, dia akan bergerak gitu ya. Ini kalau melihat lognya. Oke, jadi cukup mudah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan via komentar. Jika dirasa videonya cukup bagus, menarik, bermanfaat, silakan like, kemudian share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi tentang dunia pemrograman dan development gitu ya.
Oke, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena kita akan update beberapa video terkait dengan application development, software gitu ya, pemrograman. Nah, kalau saya membahas misalnya di Odoo, kemudian web development, nanti kalau yang lainnya ada yang bahas tentang editor dan lain-lain gitu ya. Karena di kita temennya banyak, ini insya Allah kita akan berusaha update video-video yang berisi konten positif. Oke ya, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.